Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semua, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami lagi boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan, ini semua hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kemurahan-Mu. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Bapa, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau lewat doa, lewat firman-Mu. Sebab itu Tuhan, urapi kami semua, kuduskan dan sucikan layakan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saya ambil dari Injil Markus. Markus pasal 11 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa, pagi hari ini kita diperdengarkan pada kita satu ayat yang sangat indah dan sangat luar biasa. Saudara-saudara, betapa janji Tuhan itu kepada orang yang percaya itu sangat luar biasa. Saudara, ayat ini kalau kita baca secara keseluruhan ayat ini, Yesus berbicara tentang doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Atau siapa saja saudara-saudara ketika dia berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, itu pasti terjadi. Tetapi dari ayat yang kita baca tadi ada satu kalimat yang sangat menarik saudara-saudara, yaitu kata Yesus, asal tidak bimbang. Nah saudara-saudara, kuncinya tidak bimbang. Tetapi saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, atau saya coba mengaplikasikan, mendefinisikan doa yang dikabulkan atau permohonan yang dikabulkan. Saudara, ada banyak orang berdoa tetapi dia akhirnya kecewa karena doanya tidak terkabul. Ada banyak orang yang putus asa. Saudara, dia datang meminta kepada Tuhan karena permohonan dan permintaannya tidak terkabul. Akhirnya dia putus asa, dia lemah, dan saudara-saudara, dia tidak datang berdoa lagi. Nah saudara, saya tentunya dalam hal ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau boleh saya katakan, saya boleh mendefinisikan doa yang terkabul, doa yang dikabulkan, doa yang didengar, doa yang berhasil. Memang yang pertama saudara-saudara dari topik kita tadi itu, yaitu ada satu kata saya katakan tadi, asal tidak bimbang. Memang yang pertama saudara, ketika kita datang berdoa, ketika kita datang meminta kepada Tuhan, saudara, yang pertama, jangan bimbang.
tidak boleh bimbang. Bimbang itu artinya saudara-saudara itu tidak tetap. Tidak tetap hati, atau ada keraguan-raguan, ya, kurang percaya, ya, khawatir, cemas. Nah, saudara, nih hal-hal ini harus kita hindari, ya, harus kita hindari. Tidak ada artinya kita siang malam berdoa, tetapi hati kita tidak tetap. Hati kita tidak menentu. Hati kita ragu-ragu, tidak percaya, masih khawatir, masih cemas. Jadi yang pertama saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita tidak boleh bimbang. Tidak ragu. Ada banyak orang berdoa tapi setelah berdoa bimbang. Ya apa ya? Ya apa tidak? Kira-kira Tuhan dengar apa enggak? Kira-kira Tuhan jawab apa enggak? Ini bimbang, ini ragu, ini khawatir, ini kurang percaya. Kita harus memiliki ya kepercayaan, konsistensi dalam berdoa. Dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10, kalau saudara baca Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, dia berkata begini, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jangan takut, jangan bimbang. Saudara, kalau kita berdoa, kita jangan bimbang, jangan takut, jangan ragu. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Yesus pernah berkhotbah di atas bukit dalam Matius pasalnya yang ke-6. Dia berbicara tentang hal berdoa. Yang kedua, saudara-saudara, kita baca Matius 6 ayat 7. "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Saudara, kita hindari doa yang bertele-tele, seolah-olah Allah tidak tahu. Udah muter-muter, saudara. Kata-katanya tidak jelas, doanya tidak fokus, ya. Bertele-tele. Berdoa bertele-tele, saudara-saudara, ya. Tidak fokus, tidak to the point. Saudara, kita juga perlu dalam berdoa to the point. Ya, jangan bertele-tele. Seperti orang yang tidak percaya, seolah-olah Allah tidak dengar, seolah-olah Allah tidak mengerti, seolah-olah Allah tidak memahami. Kemudian dia sampaikan, dia kemas doanya dengan kata-kata yang luar biasa, ya. Begitu banyak kata-kata, ya, yang dia sampaikan dalam doa. Bertele-tele. Itu orang berdoa bertele-tele, tidak to the point, itu adalah orang yang tidak percaya, ya. Kita hindari doa yang bertele-tele. Yang ketiga, saudara-saudara, hal yang paling penting sekali, saudara-saudara, doa kita dijawab atau tidak, doa kita dikabulkan atau tidak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali pada ayat pokok tadi, Markus 11. Kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-25, 11 ayat 25. "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni,
maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, yang ketiga, ketika kita berdoa, kita tidak boleh berdoa kemudian kita masih punya dendam, punya kemarahan, kita masih menyimpan kesalahan orang lain, masih menyimpan dendam terhadap orang lain. Saudara, doa kita tidak akan terkabul. Walaupun doamu luar biasa, teriak, bahasamu saudara-saudara mungkin dengan air mata, tapi kalau dalam hatimu ada kebencian, ada akar pahit, ada dendam, doamu terhalang, doamu tidak dikabulkan, doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi yang ketiga harus mengampuni, ya. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, kita boleh baca dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Dia berkata begini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi yang kita doakan, yang kita minta itu untuk memuaskan hawa nafsu, saudara-saudara, ya. Itu Allah tidak berkenan dengan doa itu. Doa untuk memuaskan hawa nafsu akan kita habiskan untuk hawa nafsu. Saudara-saudara, kita meminta, Tuhan, saya pengen mobil supaya saya bisa mengalahkan si A, si B, supaya saya bisa bersaing, supaya saya bisa jalan-jalan, saya bisa senang-senang dan lain sebagainya. Tuhan, kasih uang saya yang banyak supaya saya bisa berfoya-foya. Banyak hal, saudara-saudara, ya. Doa dengan muatan ada tujuan hawa nafsu. Jadi saudara-saudara, yang pertama, ketika kita berdoa, jangan bimbang, jangan ragu. Yang kedua, jangan bertele-tele. Yang ketiga, kita harus mengampuni, jangan ada dendam. Yang keempat, jangan doa kita punya tujuan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, tidak bimbang, tidak ragu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, ajar juga kami agar supaya kami selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami seperti Bapa sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami meminta sesuatu yang berkenan kepadamu, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan, buat umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dalam berusaha sepanjang hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun usaha dan pekerjaan mereka, Bapa memberkati dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang susah dalam nama Yesus Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat dalam nama Yesus. Tuhan berikan kelepasan dan kelegaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Berkati terus bangsa kami, pemerintah kami, negara kami, kota-kota kami Tuhan berkati. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Ibu Nulia. Berkati hamba-Mu serta pelayan-pelayan yang ada Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.